Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Pemain keturunan Grade A Eropa ini sudah tiba di Jakarta. Dikabarkan bakal nonton laga timnas Indonesia vs Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia Grade A Eropa, Mads Hilgers, dikabarkan sudah tiba di Jakarta dan akan menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki darah Indonesia, yang kini berposisi sebagai bek tengah untuk FC Twente, klub top Liga Belanda 2024-2025. Kabar kedatangan Mads Hilgers ke tanah air itu disampaikan oleh Ketua Ultras FC Twente, Maurice, di akun Twitter alias X pribadinya @maurice0545 pada Kamis 5 September 2024. Dalam cuitannya, Maurice menyebut bahwa proses naturalisasi Mads Hilgers untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI telah dilanjutkan, namun belum ada keterangan resmi soal sang pemain Grade A itu di PSSI. Pembahasan tentang kemungkinan Hilgers pindah ke tim nasional Indonesia sudah memasuki tahap lanjut, kata Ketua Ultras FC Twente tersebut. Bahkan Maurice mengatakan bahwa Mads Hilgers sudah berada di Indonesia, tepatnya di Senayan, Jakarta, dan akan menonton laga timnas Indonesia melawan Australia pada laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hilgers saat ini berada di Senayan, Indonesia. Ia akan menghadiri pertandingan melawan Australia pada tanggal 10 September, cetus Maurice. Sebelumnya, Maurice menjelaskan bahwa Hilgers serius mempertimbangkan pindah federasi dari KNVB ke PSSI demi membela timnas Indonesia. Sumber yang dekat dengan pemain mengungkapkan bahwa diskusi sedang dalam tahap lanjutan dan Hilgers sangat antusias dengan prospek mewakili Indonesia di panggung internasional, katanya. Sebagai informasi, bek berusia 23 tahun itu memang digadang-gadang akan menjadi calon pemain naturalisasi Indonesia selanjutnya. Rumor semakin kuat setelah Mads Hilgers diketahui saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain keturunan seharga 121,67 miliar itu kemudian banyak diserbu netizen Indonesia. Namun, perlu dicatat, sejauh ini PSSI belum memberikan keterangan resmi selagi timnas Indonesia sebetulnya membutuhkan sosok striker. Terlepas dari hal itu, laga timnas Indonesia vs Australia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB. Pertandingan seru tersaji di King Abdullah Sport City, di mana tuan rumah Arab Saudi secara mengejutkan gagal meraih kemenangan atas lawannya Indonesia. Sebuah hal yang bisa dikatakan wajar karena Indonesia memang berani. Selain disiplin dalam menjaga lini pertahanan, para penyerang timnas juga sudah menunjukkan progres yang lumayan. Buktinya, mereka berani menyerang Arab Saudi yang notabene adalah salah satu kekuatan besar di Asia. Sebuah hal yang membuat Yoon Ki-hoon bangga karena kerja kerasnya paling tidak sudah mulai membuahkan hasil meski belum terlalu maksimal. Dan untuk itu, lihatlah reaksi Yoon Ki-hoon melihat permainan para penyerang timnas Indonesia. Iya, beberapa waktu yang lalu, timnas Indonesia memutuskan untuk merekrut Yoon Ki-hoon sebagai pelatih striker. Ia didatangkan atas rekomendasi langsung dari Sintayong selaku pelatih kepala. Harapannya, pelatih berusia 41 tahun itu membuat para penyerang Indonesia menjadi gacor dan mencetak gol. Tentu sebuah beban berat yang harus dipikul oleh Yoon Ki-hoon.
Karena jujur saja, sampai saat ini striker timnas Indonesia dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini terbukti dalam seret-seretnya gol yang disumbangkan oleh para penyerang. Tugas Young Ki-hun semakin berat karena saat menjalani debutnya sebagai pelatih Indonesia langsung berhadapan dengan Arab Saudi. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap yakin jika para penyerang Indonesia bisa memberikan kejutan. Alasannya adalah karena Young Ki-hun sudah memberikan resep bagaimana menjadi penyerang yang baik. Entah itu untuk Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, Dimas Drajat, Hoki Caraka maupun Ramadan Sananta. Pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi akhirnya dimulai. Dan ternyata Shin Tae-yong memainkan Rafael dan Oratmangun di lini depan. Dua pemain itu mendapatkan bantuan dari Witan Sulaiman di posisi penyerang sayap. Saat babak pertama berjalan, secara luar biasa para penyerang timnas mulai menunjukkan progresnya. Puncaknya yang terjadi pada menit ke-19 saat kerjasama apik Rafael dengan Witan mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh Ragnar Oratmangun. Ya, pemain FC Dander tersebut sebelumnya berhasil mengkecoh dua pemain Arab Saudi sebelum melepaskan tembakan ke gawang. Tendangannya yang akhirnya membuahkan gol bagi Indonesia. Melihat gol tersebut, Young Ki-hun langsung kegirangan di tribun timnas karena akhirnya striker bisa cetak gol. Meski sempat mengenai Sandy Walsh, namun gol tersebut secara sah tetap atas nama Ragnar Oratmangun. Sebuah hal yang membuat Indonesia akhirnya kembali bisa mencetak gol lewat strikernya. Karena momen seperti itu terakhir terjadi pada bulan Maret yang lalu, ketika Ramadan Sananta berhasil mencetak gol ke gawang Vietnam, dan setelahnya Indonesia selalu mencetak gol bukan dari strikernya, entah itu gelandang maupun pemain bertahan. Usai mencetak gol untuk timnas, Ragnar memberikan sebuah pesan jika ini hanya awal. Ia berjanji untuk bermain lebih baik dari pertandingan ke pertandingan selanjutnya. Indonesia akan menjamu Australia. Bagi Ragnar itu adalah kesempatan bagi para penyerang Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya. Karena para pemain pasti diuntungkan mendapatkan dukungan langsung dari fans yang memadati Gelora Bung Karno. Momentum untuk memberikan yang terbaik hasil melawan Arab bisa menjadi motivasi kami untuk lebih baik ke depannya selanjutnya. Melawan Arab, mereka adalah tim bagus, tapi kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, kata Ragnar Oratmangun usai pertandingan. Penyerang Indonesia masih memiliki kelemahan. Selain menunjukkan progres yang cukup baik, pertandingan melawan Arab Saudi juga bisa membuktikan jika penyerang Indonesia masih memiliki kekurangan, terutama fisik para pemain yang dianggap masih sangat lemah. Contohnya yang ditunjukkan oleh Rafael Strijk, di mana pada babak kedua Rafael terlihat keteteran dalam melakukan serangan, sehingga hasilnya tidak maksimal. Selain soal fisik, keputusan para penyerang Indonesia juga dapat dikatakan masih kurang, karena mereka sering dibingungan ketika sudah berada di depan kotak penalti. Mari kita doakan saja, semoga para penyerang Indonesia bisa lebih tenang dalam melakukan serangan, karena jika masalah ini bisa teratasi, kami yakin gol demi gol bisa tercipta dari mereka. Selain soal ketenangan, fisik dari para pemain agar lebih ditingkatkan lagi, karena nyatanya mereka tak mampu bermain prima selama 90 menit. Tapi soal ini masih diterima karena tampaknya para pemain tersebut belum terbiasa dengan suhu panas yang berada di Arab Saudi. Timnas Indonesia akhirnya mendapat atensi luar biasa dari publik dunia setelah sebelumnya mampu mematahkan dominasi Arab Saudi sebagai negara yang terus bisa lolos ke Piala Dunia. Dan banyak anggapan bahwa Indonesia akan menjadi penjegal utama tim-tim kuat seperti Australia serta Arab Saudi di grup C ini.
untuk tak bisa lolos dengan mudah ke Piala Dunia. Dan kejadian ini pernah direalisasikan anak asuh STY saat menghancurkan mimpi Korea Selatan untuk bisa bermain di Olimpiade. Usai mereka harus kalah pada babak 8 besar pada Piala Asia U23. Kemarin dan saat ini timnas Indonesia telah melakukan laga perdananya dan akhirnya sukses menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, memuji permainan Garuda, julukan timnas Indonesia. Setelah keduanya berduel di partai pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, tim berjuluk The Green Falcon itu hanya mampu meraih 1 poin setelah pertandingan berakhir seri 1-1. Mancini pun mengungkapkan alasan The Green Falcon gagal meraih poin penuh di kandangnya. Ia juga turut melontarkan pujian untuk timnas Indonesia. Pertandingan pembuka selalu sulit, dan kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain yang bagus, yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa, ucapnya dikutip dari Arya Sinulinga. Mantan pelatih timnas Italia itu meminta agar tidak menilai timnas Arab Saudi hanya dari pertandingan menghadapi tim asuhan Sintayong. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang baru saja dimulai, dan timnya masih memiliki pertandingan tersisa yang akan dijalani pada grup C. Kami mempunyai masalah saat mengkonversi peluang nyata yang kami dapatkan pada pertandingan terakhir menghadapi timnas Indonesia, kata Roberto Mancini. Namun kami tidak menggunakan hasil akhirnya hanya sebagai ukuran kinerja kami. Tak hanya Mancini, podcaster luar negeri juga menilai timnas Indonesia sepertinya akan membuat sejarah baru setelah melihat aksi Martin Paes yang sangat luar biasa. Mereka mengatakan bahwa adanya Martin Paes di sektor penjaga gawang membuat kedalaman skuad Indonesia sudah susah untuk bisa ditembus saat ini. Mereka juga memprediksi bahwa ronde ketiga kali ini pastinya akan susah menemukan pendamping Jepang untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Namun dilansir dari media Arab Saudi, Saudi memuji betapa gilanya supporter Indonesia. Pasalnya, waktu pertandingan masih cukup lama untuk dimulai, namun supporter Indonesia sudah berkumpul di tribun dan menyanyikan yel-yel untuk timnas Indonesia. Dan itu cukup berbanding terbalik dari tim tuan rumah yang belum adanya supporter yang datang. Pasalnya, di dalam satu video tribun tuan rumah masih kosong. Dan apa yang dilakukan oleh fans Indonesia ini memang mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak atas partisipasinya para pendukung Indonesia untuk mendukung negaranya.